Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimil kullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yuhum ya Rabbana yaghfir 'anna dhunubana wa walina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihi al-arifin wa amata an bawatihim hujubal khafa'i fa qamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap ibu-ibu hajah, para ustadzah, jamaah Masjid Al-Abrar, Majlis Taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat-sholat sunnah. Sunnah itu jamaknya sunan. Sunnatun jamaknya sunan. Sholat jamaknya sholawat. Jadi kalau sebutannya satu sholat, sholatun. Kalau banyak, sholawat. As-sholawatul khams, sholat 5 waktu. Sunnatun, satu kesunatan. Jamaknya sunan. Apa jamaknya bu? Sunan. Ada satu pendapat yang mengatakan kenapa para wali disebut dengan sunan. Ada wali Songo, kelompok penyebar Islam yang ada di tanah Jawa, ini panggilannya sunan. Kenapa disebut sebutannya dengan sebutan sunan? Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, apa? Sunan Kalijaga. Sebutan dari sunan ini adalah jamak dari sunnah. Sunnatun jamaknya sunan. Kenapa para wali songo disebut dengan sunan? Karena beliau adalah orang yang banyak melakukan kesunatan. Sunnah Senin Kemis, sunnah Arafah Tarwiyah kemarin. Pokoknya kayak ibu-ibu sini dah ya. Kemarin pada puasa sunnah bu. Alhamdulillah. Qauliyah ba'diyah nggak pernah absen apa nggak pernah ngelakuin. Sholat tahajud ya waktunya bangun mah waktu kebelet ya bangun. Itu namanya banyak melakukan kesunatan. Sunnah banyak dilakukan, jamaknya sunan. Kenapa para wali disebut dengan sunan Ampel, Sunan Gresik dan lain sebagainya? Karena beliau ini adalah orang yang banyak melakukan sunan. Nah demikian juga sholat sunnah yang kita bahas ada banyak. Ada sholat tasbih, kemarin ada sholat sunnah wudhu. Asal kita udah punya wudhu, belum kering anggota wudhu kita, maka kita bisa melakukan sunnah namanya sunnah wudhu.
Kemudian ada sunnah rawatib dalam pembahasan yang jauh sebelum kita tawakuf kemarin, ada sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Nah, yang berikut ini masih dalam pembahasan sholat sunnah, ada di halaman 211. Betul Bu? 210 sekarang, ada di halaman 210. Ini pembahasan masih tentang sholat sunnah yang juga sangat dianjurkan terutama untuk orang laki, karena ini sunnah, namanya sunnah tahiyatul masjid. Kecuali kalau ibu emang sering datang ke masjid, sunnah tahiyatul masjid. Emang boleh perempuan datang ke masjid? Ustaz? Boleh asal tidak menimbulkan fitnah. Yang kira-kira enggak menimbulkan fitnah, imamnya kagak godain dia. Tapi kalau kira-kira bikin imamnya tergoda, nggak boleh. Boleh. Tapi kalau menimbulkan fitnah jangan, lebih bagus di rumah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah boleh, silakan ngaji ke masjid. Kemudian ada sholat Idul Adha kemarin ke masjid, boleh asal tidak menimbulkan fitnah. Nah, sebelum kita duduk sampai di masjid, sebelum kita duduk maka disunnahkan sholat, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan kepada masjid. Jangan asal duduk aja, belum hormat belum apa, tahu-tahu udah duduk, jangan. Terus bagaimana caranya? Sholat dulu, yaitu sholat 2 rakaat atau lebih. Boleh 2 rakaat, boleh lebih. Ini yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid dalam pembahasan kita berikut ini. Mari sama-sama kita baca di halaman 210. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Hibban an Abi Dzar qala dakhaltul masjida fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdah faqala ya Aba Dzar inna lil masjidi tahiyatan wa inna tahiyyatahu rak'atani faqum farka'huma faqumtu faraka'tuhuma thumma udtu. Wa Ibnu Hibban, dan mengeluarkan hadis, Imam Ibnu Hibban mengeluarkan satu hadis an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar. Qala, berkata sahabat Abu Dzar, dakhaltul masjidah, satu hari aku masuk masjid, fa idzan Rasulullah, maka tiba-tiba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisun wahdah, duduk sendirian. Faqala, maka berkata Rasulullah, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, innalil masjidi tahiyatan, sesungguhnya masjid punya penghormatan. Wa inna tahiyyatahu, dan penghormatan bagi masjid, rak'atani, 2 rakaat. Fakum, maka diri wahai Abu Dzar, farka'huma, maka hormatilah atau lakukanlah sholat 2 rakaat. Fakumtu, maka aku berdiri, kata Abu Dzar. Faraka'tuhuma, maka aku melakukan ruku' atau melakukan sholat. Tsumma udtu, kemudian aku kembali, maksudnya kembali duduk di masjid. Ini hadis tentang kesunnatan sholat tahiyatul masjid. Satu hari sahabat Abu Dzar pernah datang ke masjid, dan di situ sudah ada Rasulullah sedang duduk sendirian. Masjidnya namanya Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Abrar. Masjid Nabawi yang ya di situ juga di sampingnya itu ada rumah Rasulullah. Memang itu masjid Rasulullah. Di Masjid Nabawi ada Rasulullah sedang duduk di situ. Kemudian Abu Dzar tiba-tiba duduk. Rasulullah menegur, wahai Abu Dzar, masjid itu punya penghormatan. Jangan langsung duduk, ayo diri dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Nah, maka Abu Dzar pada waktu itu berdiri langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini dasar kesunahan dari sholat tahiyatul masjid. Dari zahir atau dari penjelasan dari arti harfiah hadis ini menunjukkan bahwa tahiyatul masjid minimal 2 rakaat.
Karena di situ farka huma. Rasulullah menyebutkan sholatlah 2 rakaat. Huma itu 2. Huwa huma hum. Pernah belajar itu? Iya huma hunna. Tasrif namanya. Huma itu 2 rakaat. Farka huma, maka sholatlah 2 rakaat. Dari zahir hadis ini, lahiriah hadis ini menyebutkan bahwasannya sholat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Nggak boleh 1 rakaat. Dan nggak bisa diganti dengan yang lain, harus 2 rakaat. Ini sunnah tahiyatul masjid. Ini pendapat yang paling kuat. Meskipun ada yang berpendapat, ulama ada yang berpendapat ini berpegang pada hadis dari Sayyidina Umar bahwasannya diperbolehkan sholat tahiyatul masjid kurang dari 2 rakaat. Ibu sampai masjid belum sholat witir. Witir minimal berapa, Bu? Minimal 1, diskon 60%. Witir berapa minimal, Bu? 1 boleh, jangan minta kurang lagi setengah. Kalau ibu minta kurang setengah, di mana salamnya? Ibu lagi ruku salam. Ini sholat witir minimal 1. Belum sholat tahiyatul masjid dan juga belum sholat witir. Misalnya ibu mau sholat witir kemudian hanya 1 rakaat, maka hasil artinya sah itu jadi sholat tahiyatul masjid. Ini pendapat kedua. Demikian juga menurut pendapat kedua, sholat tahiyatul masjid selain dengan sholat-sholat yang 2 rakaat, ini juga bisa diganti atau bisa hasil, bisa tercapai pahalanya dengan sholat jenazah. Udah pernah jadi jenazah, Bu? Udah pernah sholat jenazah, menurut saya. Udah pernah, Bu? Sholat jenazah. Masuk masjid, orang-orang udah pada diri, udah sambutan. Bagi ada yang punya utang piutang, silakan hubungi ATM, misalnya. Udah pada diri semuanya, kayaknya pengen sholat, gak enak kita dengerin. Maka sholat jenazah kita bisa jadi tahiyatul masjid, asal belum duduk. Asalkan kita belum duduk, maka jadilah itu sholat jenazah sebagai sholat tahiyatul masjid. Bahkan menurut pendapat yang kedua, sholat tahiyatul masjid juga bisa hasil atau bisa tercapai pahalanya dengan sujud tilawah atau dengan sujud syukur. Ibu pernah dengar sujud tilawah? Sujud tilawah pernah dengar, Bu? Sujud tilawah itu sujud yang disunnahkan ketika kita mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah itu di Al-Quran ada 14. Ada berapa, Bu? PR ya? Cariin yang 14 di mana aja, Bu. Ada 14. Di juz amma atau di juz 30 ada kira-kira 4 atau 3. Di antaranya ada di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Itu ayat sajdah. Saat kita mendengar ayat sajdah atau kita membaca ayat sajdah, disunnahkan kita sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini kalau dilakukan di dalam sholat, ya langsung aja, langsung, nggak usah pakai takbiratul ihram. Tapi kalau dilakukan di luar sholat, maka harus pakai takbiratul ihram. Dan syarat-syarat sujud tilawah, demikian juga syarat-syarat sujud syukur, sama dengan syarat sholat. Harus menutup aurat, nggak boleh rambutnya kelihatan, mana dicet lagi rambutnya. Sujud syukur nggak boleh, tetap harus pakai mukena. Kalau saya emang nggak pernah pakai mukena. Pokoknya syarat-syarat laki dan perempuan sama seperti syarat-syarat sholat dalam pelaksanaan sujud tilawah dan sujud syukur. Harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, harus bersih dari najis. Kalau di dalam sholat, contohnya begini, Bu. Ini memang disunnahkan di sholat subuh hari Jumat. Imam-imam rawatib atau imam-imam sholat 5 waktu, ini kalau yang tahu dia imam, jadi imam hari subuh Jumat, maka dia pasti baca ayat sajdah, karena memang disunnahkan di hari Jumat subuh
Ini suratnya adalah surat-surat yang ada ayat sajidahnya. Nanti dalam sholat ada sujudnya. Kira-kira begini nanti. Saya sholat sunnah, saya sholat subuh. Nah ayatnya saya baca surat Al-Alaq. Nanti di akhir surat Al-Alaq itu ada ayat wasjud waqtarib. Itu termasuk ayat sajidah. Begini contohnya Bu. Ya. Saya tuh zabaniyah kalla la tuti'tu wasjud waqtarib. Bukan Allahu Akbar untuk ruku, tapi Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun lagi. Allahu Akbar. Kebetulan itu ayat sajidahnya ada di akhir. Kalau ayat sajidahnya ada di tengah surat seperti surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, maka lanjutin surat yang tadi. Nah, setelah selesai semua, kalau tadi kebetulan selesai wasjud waqtarib, bangun lagi baru ruku. Allahu Akbar. Akhir ayat sami Allahu liman hamidah. Kunut dah. Allahumma hdina. Nah, itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Ini sujud tilawah ketika kita mendengar atau kita membaca ayat sajdah, maka disunahkan sujud tilawah. Dalam sholat gambarannya seperti itu. Nah, kalau di luar sholat itu harus pakai takbiratul ihram. Kayak sholat kita baca wasjud waqtarib atau ayat sajdah yang lain. Nah, kemudian pengen dapat pahala sunnah sujud tilawah, orang enggak lagi sholat, lagi baca Quran, atau kita dengar sebelah kita itu ada orang lagi baca Quran pas ayat sajdah, maka kita mulainya pakai takbiratul ihram karena kita tidak dalam sholat, baru masuk masjid misalnya, baru masuk masjid, ada yang baca, rebutnya lagi baca wasjud waqtarib, baru masuk masjid wasjud waqtarib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sajada wajhiya ahsanul khaliqin, Allahu Akbar, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Demikian juga sujud syukur. Sujud syukur juga, sujud syukur pasti di luar sholat, nggak mungkin dalam sholat. Kalau sujud tilawah masih mungkin dalam sholat karena ada ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Tapi kalau sujud syukur ini pasti di luar sholat. Karenanya sujud syukur juga harus pakai takbiratul ihram. Syarat-syaratnya persis seperti syarat sholat, harus menutup aurat dan lain sebagainya, termasuk harus bersih dari hadas. Artinya harus punya wudu. Jadi nggak bisa terus ibu dapat transferan 7M celing gitu. Nah, masuk nih yang ini dapat 7M, tahu-tahu di depan warung sujud, nggak tahu kiblatnya di mana, nggak tahu punya wudu apa enggak, bersih apa enggak, nggak bisa. Pulang dulu ke rumah, kemudian ambil syarat-syarat sholat sebagaimana syarat-syarat biasa, baru sujud, namanya sujud syukur. Bacanya sama saja wajhiya lillahi khalaqahu dan pakai takbir. Ini sujud-sujud yang kita kenal. Terus bagaimana kalau orang tiba-tiba begitu, tiba-tiba dia sujud di lapangan, ada Bu ya? Banyak. Nah, itu namanya bukan sujud syukur, tapi namanya sujud viral. Namanya sujud viral namanya. Ya, sujud syukur itu harus dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Pembahasan kita kembali lagi kepada tahiyatul masjid. Menurut pendapat kedua, tahiyatul masjid nggak harus 2 rakaat, bisa tercapai pahalanya, bisa hasil dengan 1 rakaat, bisa dengan sujud tilawah. Kita masuk masjid, tahu-tahu dengan orang baca ayat saja langsung sujud tilawah. Kemudian bisa juga dengan sujud syukur. Kita pengen masuk masjid, di depan masjid ada lubang, memang lagi renovasi, hampir aja kita jeblos, tapi nggak jeblos, boleh sujud syukur. Karena sujud syukur ini karena mendapatkan nikmat kayak uang tadi 7M atau terhindar dari musibah, disunahkan sujud syukur.
masuk masjid karena terhindar dari lubang jadi kejeblos, maka boleh langsung takbiratul ihram, sujud syukur. Nah, sujud syukur ini bisa jadi tahiyatul masjid. Saya tanya sama ibu, sujud syukur atau sujud tilawah ada satu rakaat atau ada satu rakaatnya? Nggak ada, orang nggak ada rukunya. Yang disebut dengan rakaat dari kata rukuan. Kenapa sholat disebut 4 rakaat? 4 rukuan. 4 rakaat berapa kali rukunya, Bu? 4. 2 rakaat. Kenapa disebut 2 rakaat? Karena 2 rukuan. Nah, sujud tilawah sama sujud syukur ada satu rakaatnya, Bu? Nggak ada. Menurut pendapat kedua, boleh tahiyatul masjid boleh dilakukan dengan sujud syukur, dengan sujud tilawah, dengan 1 rakaat pun ini boleh. Hasilnya pendapat yang kedua. Kemudian dasar hadis ini menyebutkan minimal 2 rakaat. Bagus lagi kalau memang mau lebih 4 rakaat atau mau 6 rakaat boleh, asalkan di waktu-waktu yang memang waktu-waktu yang dipilih untuk sholat atau bukan waktu yang haram. Wa qala an-Nawawi fit Tahqiq, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq, inna tahiyatal masjidi tafutu bil julusi ma lam yashu aw yajhal wa qasural faslu. Sesungguhnya salat tahiyatul masjid tafutu luput, sudah berlalu waktunya, bil julusi sebab duduk, ma lam yashu aw yajhal selama dia tidak lupa atau tidak bodoh, tidak tahu, selama dia tidak tahu, wa qasural faslu, dan juga masih pendek pemisahnya. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, dan berkata guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar, wa yulhaqu bihima, dan diserupakan dengan lupa dan tidak tahu, alal aujahi, menurut pendapat yang lebih kuat, malawih tajahu, yaitu situasi ketika seorang membutuhkan lisyurbi, minum, fayaqudu lahu, kemudian orang itu duduk untuk minum, qalilan, sebentar, tsumma ya'ti bihima, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada waktunya dan bisa luput. Artinya luput di sini bisa terlewat, udah habis masanya dan udah lewat, udah nggak bisa dilaksanakan. Pembahasan kita yang lalu sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu menurut satu pendapat yang kuat ini luput waktunya, lewat waktunya kalau anggota wudhu kita udah kering dan sudah terpisah lama. Habis wudhu kemudian baca HP kira-kira 45 menit, baca status orang 45 menit, udah kering belum anggota wudhu? Udah, dan jaraknya udah lama antara wudhu dengan baca HP itu 4 menit, maka lewat, udah luput. Jadi bagaimana? Udah nggak bisa melakukan sholat sunnah wudhu. Jadi ada batas waktunya. Demikian juga tahiyatul masjid ada batas waktunya. Dia luput, dia sudah terlewat, nggak bisa lagi kita tahiyatul masjid kalau sudah duduk. Jadi kalau sudah duduk udah habis waktunya, artinya udah nggak ada sholat tahiyatul masjid. Dengan kata lain, sholat tahiyatul masjid boleh dilaksanakan sebelum duduk di masjid. Jadi baru sampai benar-benar ini duduk. Pengecualian, kecuali untuk orang yang nggak tahu atau orang yang lupa, sampai masjid dia langsung duduk aja, baru ingat astagfirullahaladzim, iya ya lupa saya boleh, yang begitu boleh langsung berdiri asal dia lupa atau dia nggak tahu. Seperti sahabat Abu Dar tadi, sahabat Abu Dar udah duduk, kemudian Rasulullah dikasih tahu, Abu Dar tahiyatul masjid, sungguhnya masjid itu punya tahiyat, maka diri boleh karena nggak tahu sebelumnya. Nah, serupa dengan ini, serupa dengan duduk, serupa dengan lupa dan tidak tahu, orang yang duduknya karena dia pengen minum sambil diri, hukumnya apa, Bu? Hukumnya apa? Makruh. Minum sambil diri hukumnya makruh.
Kalau minum pakai autan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Mati. Ya nggak apa-apa, mubah Bu, minum pakai autan gitu. Jangan dicampurin ke airnya, mati. Nah, minum berdiri hukumnya makruh. Minum berdiri hukumnya makruh. Untuk menghindari kemakruhan, kita sampai di Masjidil Haram. Amin ya Pak? Kita sampai di Masjidil Haram, haus. Di situ ada air Zam-Zam. Nah, kita minum dulu. Minumnya duduk. Duduk aja nggak apa-apa. Boleh duduk. Nah, dengan cara ini duduknya orang yang minum ini tidak apa-apa. Artinya tidak membuat tahiyatul masjidnya luput. Jadi boleh kalau buat minum sebentar, duduk sebentar. Asal minumnya sebentar. Jangan di 3 gelas, 13 gelas, 33 gelas, jangan ngobrol lagi. Maka udah lewat. Tahiyatul masjid di sini boleh kalau seseorang duduk karena suatu yang sifatnya menghilangkan kemakruhan seperti duduknya orang yang minum, maka dia boleh selesai minum bangun lagi, bangun buat tahiyatul masjid. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kenapa di sini dibahas duduk orang yang pengen tahiyatul masjid tapi dia harus minum dulu sebelum sholat? Karena memang sholat dalam keadaan haus hukumnya makruh. Makruh juga daripada kita sholat haus, sholat pikiran sama minuman. Tadi ngapa nggak gue minum ya? Pikiran terus, waladhdallin amin, ya diambil orang dah. Terus dia mikirin terus, daripada begitu mendingan minum dulu. Karena sholat dalam keadaan haus makruh. Apa Bu? Makruh. Ada beberapa keadaan yang memang kita makruh melaksanakan sholat. Haus makruh, lapar makruh, kecuali kalau memang lagi puasa. Memang bulan Ramadan jangan ikut cari warteg, nasi warung Padang aja nggak boleh. Terus kebelet, ya mau ya mau ini, pokoknya kebelet apa aja, nahan sesuatu nggak boleh. Itu makruh. Jadi gimana? Tuntasin dulu semuanya. Tuntasin hajatnya. Yang haus ya minum dulu, yang lapar makan dulu, yang kira-kira butuh kamar mandi dulu, tuntaskan hajatnya, baru sholat. Karena sholat dalam keadaan menahan itu semua hukumnya makruh. Demikian juga sholat orang yang haus tadi, ini makruh. Kalau tetap dia sholat dalam keadaan haus, terus bagaimana? Boleh duduk nggak apa-apa, dan itu tidak menghilangkan, tidak membuat sholat tahiyatul masjidnya luput kalau duduknya cuma sebentar. Ini pembahasan, kenapa ada pembahasan duduk untuk minum, karena memang dalam keadaan haus seseorang itu makruh melaksanakan sholat. Makan, kalau lapar makan dulu. Ya. Kalau nguap itu sesuatu yang tidak bisa ditahan, sama kayak batuk yang beneran ya, bukan batuk karena ada yang lewat. Ini batuk karena ada yang lewat kan ada gitu. Ini batuk beneran, emang lagi musim batuk mulu. Itu sesuatu yang nggak bisa ditahan, jadi hukumnya tidak apa-apa, tidak batal. Asal disiasati, barangkali nggak apa-apa, karena nggak bisa ditahan. Bersih juga termasuk sesuatu yang nggak bisa ditahan. Jadi keluarin aja, keluarin. Jadi memang diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Orang nguap itu boleh, orang bersin, batuk. Ya, asalkan kita tahu hukum-hukumnya. Artinya hukumnya di sini, waktu kita bersin, alhamdulillah. Ada yang jawab aku? Yarhamukallah. Sebelah kita lagi nggak sholat jawab, yarhamukallah. Terus kita jawab apa? Ya,
Jangan jawab yahdikumullah. Kalau perlu udah berhenti aja, udah nggak usah jawabin. Kalau ibu jawabin dia, haji, alhamdulillah. Alhamdulillah kan masih ngomong sama Allah. Segala puji bagi Allah. Kemudian samping kita lagi nggak sholat, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah menyayangimu. Kita balas. Kalau balasnya yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk untukmu. Lah ngomong sama orang ini, batal sholatnya. Nggak usah jawab, cukup sampai alhamdulillah aja. Nggak usah marah juga. Ya, jangan terus. Kalau di tengah sholat kita nulis bagaimana? Maksudnya berhenti dulu atau kalau nggak boleh contoh harus Betul. berhenti aja bagaimana? Berhenti aja kalau waktunya masih panjang. Nggak boleh contoh. Kalau waktunya masih panjang, kira-kira kita salam atau kalau kita batalkan itu masih ada waktu untuk melaksanakan sholat itu, maka batalkan saja. Itu kalau tadi kata Bu Firda, kalau masih rakaat pertama batal. Cuma kalau udah salam tanggung nggak apa-apa. Artinya tanggung, selesaikan aja dulu. Karena memang pembahasan kita ini, pembahasan sholat dalam keadaan lapar, dalam keadaan kebelet, ini di luar sholat. Kalau sebelum sholat begitu, tuntasin dulu. Tapi kalau udah terlanjur di dalam sholat, lanjutin aja kalau masih bisa. Karena tidak boleh kita membatalkan sholat tanpa sebab-sebab yang jelas. Tanpa sebab-sebab yang jelas. Tidak ada sebab yang nyata, yang konkret bahwa itu batal, maka kita nggak boleh batalkan sholat. Lanjutin, tahan aja dulu. Kalau udah dalam pelaksanaan sholat, tahan. Terus asal mau itu ya kira langsung kabur gitu. Tabur aja. Assalamualaikum, kabur. Jadi kalau dalam pelaksanaan sholat, lanjutin saja. Walaupun tadi makruh, ini pembahasan di luar sholat kalau kita belum. Nah, selama kita dalam pelaksanaan sholat, saya katakan lagi tadi, selama dalam pelaksanaan sholat, kalau tidak ada perkara yang memang membatalkan sholat, kita nggak boleh batalin sholat. Seperti kebelet itu nggak ngebatalin, cuma makruh aja, makruh. Maka tidak boleh kita batalin sholat, kecuali kalau jelas-jelas ada yang membatalkan sholat kita, bukan cuma kebelet, ternyata bunyi. Kadang bingung ini bunyi nggak sih? Nah kalau udah bunyi batal, ya udah batalin. Nah kalau ibu ragu bunyi apa enggak, gimana? Kata Rasulullah SAW, lanjutin sholat selama tidak ada bukti yang nyata. Apa bukti nyata bunyi itu? Bau dan keluar benar-benar, ibu berasa keluarnya dari pantat misalnya. Sebab ada bunyi yang cuma dari perut, ada bunyi yang perut kayak kentut juga tapi dari perut. Tahu makan apaan itu? Sebelum sholat. Nah yang kayak begitu nggak membatalkan sholat. Kalau bunyinya dari dalam perut dan tidak keluar, jelas-jelas nggak keluar dan nggak ada baunya, maka lanjutin aja sholat, nggak usah ragu. Kata Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma yaribu, ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang meyakinkan kamu. Dan itu tadi bunyi-bunyi itu adalah sesuatu yang meragukan, tinggalin aja. Kecuali kalau udah ada bukti yang konkret, bukti yang nyata, ada baunya, ada warnanya, ada warnanya, maka udah ada bukti nyata, batal ya. Ini tentang bagaimana kita menahan dalam sholat, menahan lapar atau menahan kebelet. Tahan aja selama bisa. Tapi kalau ternyata ditahan gak bisa keluar, harus batal, memang harus menyelesaikan sholat dan diulang lagi, wudu lagi. Wa'lam inna rak'atayit tahiyyati wal wudu'i tata'addayani bi ghairihima min fardin aw naflin wa akhar wa illam yanbihima ma'hu. Na'am al-aujahu alla yahsula fadduhuma idza nuyata. Ketahuilah bahwasannya 2 rakaat tahiyatul masjid dan wudu ini bisa dilaksanakan bi ghairihima dengan selain keduanya min fardin aw naflin akhar, dari sholat fardu atau sholat sunnah lain.
Wa illam yanwihima, meskipun seorang tidak meniatkan rakaat tahiyatul masjid dan wudu ma'ahu beserta salat itu. Naam al-aujahu alla yasula fadluhuma illa idan niyata. Tapi menurut kaul yang lebih kuat, itu baru bisa hasil keutamaan atau pahala tahiyatul masjid dan wudu illa idan niyata, kecuali ketika diniatkan. Ini ada dua salat sebagai penutup. Ada dua salat yang disebut dengan salat sunnah ghair maksudah. Salat sunnah wudu kemarin dan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini adalah salat sunnah yang memang tidak punya waktu khusus. Tidak seperti qobliyah ba'diyah. Tidak seperti Idul Adha, Idul Fitri sunnah, tapi punya waktu khusus. Dan dia bukan salat sunnah yang maksudah atau salat sunnah yang dituju. Bukan salat sunnah yang dituju. Dia tidak punya waktu khusus. Nah, untuk dua salat ini maka bisa dapat pahalanya dengan pelaksanaan salat lainnya. Salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, ini bisa didapat pahalanya sekaligus dengan cara ibu melaksanakan satu salat. Apa contohnya? Salat isya, salat fardu. Sampai di masjid, ibu emang baru wudu, masih basah, kemudian belum duduk, masih wudu, masih basah anggota wudunya, sampai masjid imam sudah sholat isya, ibu langsung ikut sholat isya, maka sholat isya ibu ini bisa dapat pahala tahiyatul masjid. Isya dapat, tahiyatul masjid dapat, wudu dapat karena masih basah, dengan syarat diniatkan. Menurut pendapat pertama harus diniatkan, Allahu Akbar, aku sholat fardu isya tahiyatul masjid sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, gak usah niat banyak-banyak, cukup niat yang paling kuat aja, yaitu sholat isya. Allahu Akbar, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat, niat begitu aja, maka dapat sholat sunnah wudunya, dapat juga tahiyatul masjidnya. Ini sholat-sholat yang memang tidak ada waktu khusus, maka kita bisa digabung dengan sholat yang punya waktu khusus. Tapi jangan digabung sholat yang punya waktu khusus seperti qobliyah digabung dengan fardu, nggak boleh. Kalau fardu digabung dengan sholat sunnah wudu atau sholat tahiyatul masjid karena tidak ada waktu khusus boleh. Tapi kalau fardu digabung dengan sholat sunnah yang punya waktu seperti qobliyah ba'diyah nggak bisa. Begitu juga sholat qobliyah ba'diyah digabung dengan sholat yang memang ada waktu khusus seperti sholat duha misalnya, nggak bisa juga. Contoh misalnya ibu belum sholat qobliyah subuh tadi, nah kemudian sholat duhanya digabung, pengen kodok qobliyah sekaligus duha, nggak bisa. Nah terakhir saya ulangi lagi tadi, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu ini bisa didapatkan pahalanya digabung dengan sholat fardu atau dengan sholat sunnah yang punya waktu, dengan catatan bukan yang dinazarkan. Kalau yang dinazarkan harus dilakukan sendiri, nggak boleh gabung-gabung. Nazar, kalau kontrakan yang belasono laku, saya mau sholat tahiyatul masjid di 7 masjid misalnya, ya biarin dah 2 rakaat pokoknya, di Al-Maghfirah, di Al-Abror, di Al-Ikhlas, Baitur Rahman mau sholat nggak masuk, Al-Hikmah, Al-Mutakin, Istiqlal. Saya nazar kalau kontrakan belasono laku, maka sholat tahiyatul masjid di 7 masjid. Maka yang seperti ini wajib sendiri, nggak boleh digabung dengan fardu. Nggak boleh ibu sampai sono, misalnya sampai sono langsung sholat isya sampai masih, nggak boleh, harus berdiri sendiri kalau dinazarkan. Karena ibadah sunnah seperti sholat tahiyatul masjid ini kalau sudah dinazarkan jadi seperti wajib, karena udah nazar, udah janji sama Allah.
Kalau jadi seperti wajib maka harus berdiri sendiri, nggak boleh digabungkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.